Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Pendidikan Agama Islam dengan bertemakan politik dalam perspektif Islam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD, selaku narasumber dan dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat, seluruh narasumber serta para peserta webinar Pendidikan Agama Islam yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita diberikan nikmat sehat, rizki, dan dapat dipertemukan di tempat yang insya Allah menjadi berkah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum acara webinar kali ini dibuka, maka perkenalkan saya, Siti Nurhati Medi, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini, yakni pembukaan, pemaparan isi materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4A dan dilanjutkan oleh kelompok 4B, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan para moderator dan penyaji pada kelompok 4. Pada sesi 1, ada Teh Anissa Rahma Salsabila sebagai moderator dan Teh Vera Hagitasari serta Teh Fitriah Erzanur Rohmah sebagai penyaji. Di sesi 2, ada Teh Salsabila Kusuma Arvina sebagai moderator dan Kang Muhammad Ajhar Gunawan serta Teh Hani Nur Halimah sebagai penyaji. Nah, langsung saja kita simak penyajian materi sesi 1 yang akan dipandu oleh moderator kelompok 4A yakni Teh Anissa Rahma Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teh Siti selaku MC pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang terhormat kepada Ibu Ani Nur Aini dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang penggunaan e-book pena kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai media pembelajaran politik dalam Islam. Saya, Anissa Rahma Salsabila, selaku moderator pada kelompok 4A yang akan menjalankan presentasi pada hari ini. Tetapi selanjutnya ada anggota kelompok 4A, yaitu yang pertama ada Vera Hagitasari sebagai penyaji pertama, dan yang kedua yaitu ada Fitriah Erza sebagai penyaji kedua. Dan yang selanjutnya, adapun acara yang akan kami bahas yaitu yang pertama itu ada identitas produk, cara pembuatan produk, hasil penelitian, demo produk, dan dokumentasi. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kepada penyaji pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Yang pertama ada identitas produk. E-book Pena Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai media pembelajaran politik Islam ISD adalah buku digital yang membuat cerita kisah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang dapat diteladani. Buku digital ini dibuat guna untuk mempermudah guru dan siswa dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas 4 SD di SDN 1 Kebarpan. Pena ini menjadi salah satu contoh untuk meneladani sikap kepemimpinan Nabi Muhammad SAW
untuk mencontohkan ke anak SD. Dan materi selanjutnya, KD dan tema yang dipilih KD yaitu 1.20 meyakini kebenaran tema kisah Nabi Muhammad SAW politik dalam perspektif Islam. Yang kedua, 3.20 memahami kisah Islam keteladanan Nabi Muhammad SAW. Cara pembuatan produk, yang pertama, menentukan judul, yang kedua, mencari isi materi, yang ketiga, membuat isi materi, yang keempat, mendesain produk Canva, yang kelima, membuat podcast, yang keenam, mengunduh desain menjadi PDF, yang ketujuh, mempublish e-book ke blog dan Spotify. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya itu kepada penyaji kedua, yaitu Fitria Erza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Pada penelitian hasil lapangan kelompok kami diidentifikasikan bahwa belum tersedianya media pembelajaran yang menarik minat belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Kebarepan. Siswa belajar hanya melalui penjelasan langsung dari guru atau melalui buku yang hanya ditampilkan monoton, sehingga membuat siswa merasa bosan dan malas untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar pembelajaran dapat terlaksana dengan menyenangkan, menarik, serta dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI di SD Negeri 1 Kebarepan, beliau mengatakan penggunaan media berbasis teknologi seperti e-book ini belum pernah digunakan di SD tersebut. Peneliti melaksanakan uji coba produk pada tanggal 11 Maret 2023 di SDN 1 Kebaran. Siswa 36 orang. Siswa diarahkan untuk melihat media yang ditampilkan melalui proyektor yang sekolah sediakan. Kemudian siswa memperhatikan penjelasan dengan baik dan bersemangat ketika belajar. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan melalui produk yang telah kami buat, peneliti melakukan evaluasi menggunakan metode game dengan media teka-teki silang sebagai alat evaluasi. Nah, kendalanya pada saat uji coba produk itu, kekurangan ketersediaan handphone karena pada saat melakukan uji coba, pada saat itu di kelas 4 sedang melakukan ujian tengah semester yang dimana mereka tidak membawa handphone. Baik, selanjutnya yaitu demo produk e-book pena. Nah, ini merupakan cover dari produk kami yaitu e-book yang dimana e-book tersebut bisa diakses melalui link yang halaman pertama terdapat cover, kemudian ada kata pengantar, next, kompetensi dasar, selanjutnya pada daftar isi ada daftar isi, bisa dilihat di halaman terdapat petunjuk penggunaan e-book. Boleh minta tolong ke daftar isi.
Nah, dalam daftar isi bisa dilihat dalam produk ini terdapat kata pengantar, kompetensi dasar, relevansi, daftar isi, petunjuk penggunaan e-book, serta isi dari e-book ini yaitu ada cerita kepemimpinan Nabi Muhammad yang dimulai dari kelahirannya, wahyu pertama, kepemimpinan pada periode Mekah, kepemimpinan periode Madinah, yang kebijakan politik Nabi Muhammad SAW, mukjizat serta wafat. Nah, di e-book ini juga terdapat games teka-teki silang untuk evaluasi serta terdapat daftar pustaka, profil penulis, dan pada halaman akhirnya bisa dilihat terdapat link link untuk mendengarkan podcast di Spotify. Bisa next halamannya. Nah, apabila telah pada halaman terakhir e-book terdapat link atau barcode untuk eh, menuju ke Spotify. Nah, dalam Spotify ini terdapat episode-episode eh, isi produknya gitu. Dari episode 1 sampai 7. Jadi anak-anak bisa mengaksesnya. Selanjutnya itu tabel instrumen penilaian guru PAI. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya yaitu tabel instrumen yang digunakan untuk penilaian terhadap produk yang selanjutnya itu tabel instrumen penilaian penggunaan e-book pembelajaran yang dilakukan atau yang di selanjutnya yaitu tabel instrumen penilaian produk yang diisi oleh guru PAI oleh Ibu Fenty. Nah, bisa dilihat tabel instrumennya. Beliau memberikan penilaian skor 4 kepada produk kami. Next. Nah, ini dokumentasi saat mengajar. Bisa dilihat bahwa anak-anak tidak membawa HP karena mereka sedang melaksanakan ujian tengah semester. Jadi saat itu keterbatasan HP, jadi kita melakukannya pada proyektor. Nah, yang di tengah dokumentasi dengan kepala sekolah. Next. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama dan penyaji kedua. Yang selanjutnya itu kesimpulan.
E-book Pena ini yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai media pembelajaran politik Islam di SD dapat dijadikan suatu media pembelajaran alternatif yang baik untuk memberikan suatu pemahaman kepada siswa SD kelas 4 di SDN 1 Kabarepan. Ini yang mana kami kemas dalam sebuah buku berbasis digital dengan desain yang menarik dan mudah untuk diakses. E-book pembelajaran ini mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad saat menjadi pemimpin pada periode Madinah hingga periode Mekah. Hingga kisah keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad ini dapat dijadikan suatu contoh yang bagus dan dapat diterapkan pada siswa SD. Alhamdulillah, sesi pemaparan materi dan juga demo produk pada kali ini telah selesai. Demikianlah dari kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator dan teman-teman kelompok mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada kelompok 4A yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Langsung saja kita simak kembali penyampaian materi selanjutnya yang akan dipandu oleh moderator kelompok 4B, yakni Tesal Sabila Kusuma Arvina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Mohon izin kepada Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD, selaku narasumber dan dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, serta peserta Seminar Pendidikan Agama Islam. Pada sesi kali 2 ini yang memiliki judul Perkembangan Komik Digital untuk Pembelajaran Etika Politik dalam Islam bagi Siswa SD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Kusuma Arvina, selaku moderator dari sesi kedua kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh para penyaji. Penyaji yang pertama yaitu ada Muhammad Ajhar Gunawan, dan penyaji kedua yaitu ada Hani Nur Halimah. Baik, langsung saja acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari para penyaji. Setelah materi dipaparkan, dilanjut dengan kesimpulan sekaligus penutup. Adapun topik pembahasannya, yang pertama ada identitas produk, dan yang kedua ada pembuatan produk, ketiga ada hasil penelitian dokumentasi, dan terakhir yang kelima ada demo produk. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Identitas produk. Apa itu komik digital? Komik digital yang kami buat berjudul Sodatun, Sopan dan Santun, yang di dalamnya berisikan sebuah cerita mengenai etika sopan dan santun kepada orang tua dan guru. Untuk materi politik dalam Islam, kelas 1 di SDN Negrasari 2, komik digital tersebut mempunyai elemen seperti gambar, banyaknya warna yang berbeda-beda, dan tokoh karakter agar siswa tertarik dan mudah memahami materi yang membantu siswa mengetahui apa saja etika sopan dan santun. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Ajhar. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari produk. Langsung saja, yang pertama kita harus menentukan judul. Tidak etis karena judul merupakan kunci dari isi suatu materi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan materi. Sebelum menentukan materi, kita harus mencari KD yang cocok. Yang kelompok kita ambil yaitu KD 1.9 tentang sopan dan santun.
Dan yang ketiga, langsung saja membuat komik digital menggunakan aplikasi Canva. Tapi Canva-nya harus yang pro atau premium. Dan yang keempat, menentukan desain dan tokoh karakter. Banyak di dalam Canva, banyak desain komik-komik gitu. Banyak tidak banyak desain dan banyak juga gitu karakter di dalam Canva-nya. Kita tinggal mencari saja, search misalkan karakter kartun atau eh, desain masjid, semuanya banyak di Canva gitu. Tapi harus yang premium. Kemudian merancang isi cerita. Sebelum masuk untuk membuat komik, saya sarankan dialog dari setiap percakapan di komiknya itu diketik dulu gitu. Biar ntar di Canva kita tinggal copy paste aja. Kan gampang kalau tinggal copy paste. Kemudian yang keenam, menyesuaikan isi cerita dengan desain yang telah ditentukan. Setelah mencari desain dan tokoh karakter yang cocok untuk komik yang akan dibuat dan rancangannya sudah ada, kita tinggal menyatukan saja gitu di Canva. Sama tadi yang isi ceritanya, dialog-dialognya tinggal di copy paste aja di Canva-nya. Setelah semua selesai, eh, si komik tadi yang sudah dibuat tinggal diunduh gitu. Bisa dibuat menjadi PDF. Sesudah menjadi PDF ya bisa diunduh jadi media pembelajaran gitu. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dalam cara pembuatan produk. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ajhar atas pemaparannya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Hani. Bagaimana Hani, apakah sudah siap? Siap. Ya, baik. Silahkan. Maaf, slide-nya, moderator. Oh iya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dari lapangan yang kami lakukan, terdapat masih banyak siswa yang belum mengetahui apa itu etika sopan dan santun. Maka dari itu, kami melakukan proses belajar mengajar serta memperkenalkan produk yang kami buat, yaitu komik digital berjudul Sodatun, Sopan dan Santun. Setelah kami memperlihatkan komik digital tersebut, banyak siswa yang antusias dan tertarik. Nah, di sini kita melakukan observasi kepada kelas 1. Di mana guru PAI kelas 1 yaitu merupakan saudara dari rekan saya yaitu Salsabila. Lalu kami menceritakan komik Sodatun kepada siswa. Setelah kami ceritakan, banyak siswa yang memahami apa itu etika sopan dan santun. Nah, di sini pun kita ada sebuah game di mana siswa yang duduknya paling rapi, kami akan tunjuk untuk maju ke depan dan memberikan contoh sopan dan santun. Jika jawabannya benar, diberikan hadiah. Lalu adapun hambatan. Yang pertama, proyektor. Proyektor yang telah disediakan oleh sekolah tidak ada kabel HDMI-nya, jadi terpaksa kami menggunakan laptop. Lalu yang kedua, mungkin ke anak kelas 1 itu cukup aktif ya, yang ada yang tiba-tiba berantem, nangis, ya campur aduk lah, kita nanganinnya juga kayak harus bisa gitu kan. Dan alhamdulillahnya tertangani. Baik, penelitian yang kita gunakan menggunakan komik digital memiliki hasil yang lebih baik dan siswa
menerima pembelajaran menggunakan media konvensional ini karena materi mudah dipahami dan lebih menunjukkan sikap sopan dan santun. Baik moderator, slide selanjutnya. Di sini pun ada tabel instrumen atau tabel penilaian di mana ini tabel tersebut dinilai oleh guru PAI-nya. Terdapat indikator pertanyaan jawaban ya atau tidak. Yang pertama itu ada kualitas media. Apakah media komik digital yang digunakan dapat berfungsi dengan baik? Jawabannya iya. Apakah komponen antar media sudah tepat dan saling berhubungan? Jawabannya iya. Yang ketiga, apakah komposisi warna dalam komik dapat menarik perhatian siswa? Jawabannya iya. Bahasa, apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD? Bahasa Indonesia? Jawabannya iya. Apakah kata-kata yang digunakan sederhana dan komunikatif? Jawabannya iya. Nah, selanjutnya itu ada konten. Apakah sistematika penyajian materi mempermudah murid dalam memahami materi tentang sopan dan santun? Jawabannya ya. Apakah ilustrasi yang ada dalam media komik digital ini sudah sesuai dengan materi yang disampaikan? Jawabannya iya. Apakah media komik digital apakah media komik digital sudah pernah diterapkan oleh Bapak Ibu sebelumnya? Jawabannya tidak. Slide selanjutnya. Nah, ini ada dokumentasi saat kita melakukan observasi. Ini siswanya sangat banyak karena digabung kelas 1A dan 1B. Baik, terima kasih moderator. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk selanjutnya akan ada mendemonstrasikan produk yang akan dipaparkan oleh Muhammad Ajhar. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari produk yang kami buat. Di awal pertama terdapat koper yang terdiri dari ada judul Sodatun, Sopan dan Santun, dan ada 6 karakter dari komik yang kita buat. Next. Nah, di halaman selanjutnya ada KD 1.9 yang isinya meyakini bahwa berkata yang baik, sopan, dan santun sebagai cerminan dari iman. Sama seperti judul komik yang kami buat, Sodatun, Sopan, dan Santun. Next. Baik, di sini Rani sebelum berangkat sekolah, Rani berpamitan kepada ibu. Itu merupakan salah satu contoh dari sopan dan santun. Kemudian ada slide di mana ibu guru meminta tolong kepada Rani. Ibu guru meminta tolong kepada Rani untuk mengambilkan spidol. Nah, slide-nya itu juga merupakan, nah ini ibu guru meminta tolong kepada Rani untuk mengambilkan spidol, dan Rani baik hati gitu, pengen membantu ibu gurunya. Itu juga merupakan sikap dari sopan dan santun yang tadi terhadap orang tua dan yang sekarang terhadap guru. Dan slide terakhir dari komik tersebut ada tim penyusun, yaitu berisi anggota-anggota, dan yang terakhir ada Ibu Dr. Ani Nur Aini.
Mungkin sekian yang dapat saya demonstrasikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim pemateri yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Baik, hadirin yang saya banggakan, demikianlah seminar pendidikan agama Islam dengan tema politik dalam perspektif Islam. Sebelum menutup seminar kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulannya dari hasil penelitian kali ini. Etika sopan dan santun sangat penting untuk ditanamkan pada siswa SD, seperti akhlak, adab, dan tata krama. Oleh karena itu, penggunaan komik digital etika sopan dan santun dalam Islam dapat membantu siswa SD memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dengan cara yang menarik dan efektif. Penggunaan komik digital dalam pembelajaran agama dapat meningkatkan motivasi siswa dan memperkuat karakter mereka. Penggunaan media ini juga dapat memperkaya metode pengajaran dan menghadirkan variasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penelitian di SDN Neglasari 2, penggunaan komik digital, etika sopan dan santun memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan literasi moral dan etika pada siswa. Melalui komik digital, siswa dapat memahami dan merespon nilai-nilai etika dengan cara lebih menyenangkan dan menarik. Demikianlah seminar pendidikan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Acara saya kembalikan kepada MC. Sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar kali ini, saya, Siti Nurhaiti Medi, selaku MC atau pembawa acara pada webinar kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, mari kita tutup acara webinar kali ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.